Benji, katanya waktu setelah menjalani masa tahanan 10 tahun, ketika keluar itu butuh adaptasi yang susah kayak gitu. Itu apa? Pertama, orientasi terhadap jalanan. Orientasi jalanan. Itu Udah aku- lupa jalanan ya? Aku udah nggak tahu ini daerah Blok M, daerah Pondok Indah gitu kan, Pasar Baru itu udah sama sekali lost gitu. Masuk ke mall pun aku disorientasi juga gitu kan, ini yang mana ya, karena banyak sekali perubahan. Nah kemudian pastilah aku harus adaptasi dengan Keanu, karena kan Keanu itu merasa bahwa, nah saya kan dirawat sama oma opa tuh lebih lama daripada mami ngerawat saya. Jadi kalau dia selalu bilang, you're only with me for 3.5 years, 2,5 tahun. Yes. Terus 1 tahun sekarang, tapi cuma 3,5 dibandingkan sama oma opa kan aku lebih lama. Jadi you cannot directly change my values gitu kan. Oke. Jadi aku agak lebih banyak beradaptasi, dan Keanu kan selalu menganggap bahwa kebebasan aku adalah penjara buat dia. Karena pasti aku penuh dengan rules, harus sholat, harus puasa. Ya makanya pas puasa tahun kemarin itu aku bener-bener yang maksain. Tapi sekarang ini aku lihat perkembangan psikologi Keanu tuh, dia kayaknya nggak mau gitu kalau aku terlalu ngatur, dan bahkan kata-kata yang agak kayak neglection gitu sering dilontarkan kan. Ya kan 10 tahun kemarin kemana aja gitu-gitu. Kadang-kadang sedih juga. Nah sebenarnya kan ini aku selalu tekankan ketika aku ada di dalam. Aku selalu bilang bahwa efeknya kan ini nggak ke aku, tapi efeknya adalah ke anak-anakku. Jadi sebenarnya aku yang bersalah, oke, tapi anak-anakku tuh yang nanggung juga. Dan inilah injustice dalam bentuk yang lain terhadap anak-anak. Padahal kan undang-undang perlindungan anak tuh udah jelas loh, anak-anak harus mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Betul. Nah sementara di lapas itu sendiri nggak ada jam kunjungan buat anak-anak. Makanya aku Anak-anak teriak, nggak boleh ya? aku teriak gitu. Aku bilang kalau misalkan emang jam buat anak-anak itu nggak ada, hapus dulu undang-undangnya kalau kita masih merupakan negara yang punya konstitusi undang-undang dasar. Nah, akhirnya aku minta tolong lah sama beberapa teman-teman aku yang masih mau peduli, surat-suratnya aku juga aku lontarkan gitu kan, ya udah akhirnya direspon. Masih tetap berhubungan dengan teman-teman yang di lapas? Ya kalau misalkan di lapas itu kan kita teleponnya keluarnya telepon acak ya. Nah jadi mungkin nomornya tuh nomor yang selalu gonta-ganti kan, namanya wartel ya. Kalau misalkan tahun pertama tuh aku telepon masih ada yang ngangkat gitu kan. Tapi kalau udah tahun kedua, tahun ketiga tuh pasti udah bilang aja bapak nggak ada. Oh gitu. Atau nggak langsung dimatiin juga gitu kan. Sementara kita ngantrinya kan 15 menit ya kalau di wartel, ngantri gitu kan, tiba-tiba pas ditelepon orangnya udah langsung dimatiin gitu kan. Atau nggak kedengeran lah suaranya, bilang aja lagi sibuk gitu kan, bilang aja nggak ada gitu. Ya tapi itulah namanya hidup. Artinya ketika dulu kita diperlukan terus kita dibuang, kita mau bilang apa ya, kecuali berharap bahwa mudah-mudahan kebenaran akan muncul. Itu menenangkan dirinya dengan salah satu caranya adalah mengaji, bener nggak? Dengan ngaji, dengerin Al-Quran ya, moratalan. Artinya selain ngaji kan pasti kita juga punya kedekatan spiritual dengan Allah. Gitu. Dan aku menemukan cahaya itu. Artinya aku nggak perlu manusia gitu ketika aku pengen tenang. Aku cukup berkomunikasi dengan penciptaku. Aku minta agar supaya aku tuh bisa lebih santai dalam menjalani hidup ini. Aku percaya bahwa yaumal mitskola daroting syaroyaro ama yamal mitskola daroting haroyaro. Artinya kalau aku berbuat baik pasti datangnya baik. Kalau aku berbuat jahat pasti datangnya jahat. Jadi begitupun berlaku kepada orang yang menjahati aku. Sebenarnya dia nggak menjahati diri aku, tapi dia menjahati dirinya sendiri. Nah ketika udah sampai ke situ kan rumusnya orang jahatin gue ya silakan aja lah. Kanto juga itu kan dia nggak menjahati aku sesungguhnya. Menjahati dirinya tapi sendiri. dia menjahati dirinya sendiri. Kalau udah gitu udah lega, dan ternyata kan semua rumusnya ada di Al-Quran. Jawaban semua permasalahan kehidupan itu udah ada dalam Al-Quran. Ketika kita diminta untuk tidak terlalu mendewakan kekuasaan, kan udah di dalam Al-Quran juga udah jelas. Qulillah malikal mulki tu'til mulka man tasya. Artinya kekuasaan ini tuh udah gitu loh. Kalau Allah pengen ngambil hari ini diambil. Jadi kalau hari ini orang yang kaya punya kekuasaan, kalau udah Allah berkehendak itu pasti ludes juga.
Tapi ketika ada orang yang sedang berkuasa dan mau dihabisi oleh orang lain, kalau Allah bilang enggak, ya enggak juga gitu. Jadi aku akhirnya percaya bahwa kekuatan yang absolut itu ada di Allah gitu. Dan kalau yang begitu-begitu mungkin kelihatannya sekarang lagi oke gitu. Tapi kan namanya hukum karma itu kan berprosesnya kan nggak langsung kayak makan cabai. Tapi trauma nggak? Trauma pasti ada. Karena sampai sekarang aku juga lagi healing ke situnya. Artinya gini, sebenarnya politik itu tuh tidak jelek dan tidak negatif, gitu kan. The abuse of the politic power itulah sesungguhnya yang ya merugikan rakyat lah katakanlah. Nah, ketika kita menjalankan politik itu dengan sewajarnya seperti yang saya pelajari dalam textbook saya, pendistribusian kekuasaan untuk semaksimalnya kesejahteraan rakyat, no problem with that. Masalahnya kan absolute power tends to corrupt. Yes. Ketika kita merasa nih kita punya kekuasaan, mulai kita nunjuk, tak tak tak, pindah ini, ya kan, geser ini, ya kan, dia nggak boleh maju gitu kan, harus melanggengkan kekuasaan biar aku nggak diutik-utik. Akhirnya jadi berkesinambungan dan itu adalah pertandingan yang nggak akan ada habisnya. Bagaimana melindungi, menjaga dan meregenerasi sebuah dinasti itu melelahkan loh. Mau nggak akan kembali ke politik? Mau enggaknya kalau sekarang ditanya pasti nggak mau. Sekarang, one day maybe? Kalau misalkan politik itu sudah betul-betul ideal, tapi Seperti bisa textbook. nggak ya? Kayaknya nggak mungkin. Sesuai textbook kayaknya nggak bisa ya. Iya, soalnya makin kesini kayaknya sih penyebaran korupsi makin banyak gitu kan. Bahkan kalau dulu misalkan aku dibilang efek jerah ya kan, dan tidak ada excuse buat aku yang masih punya anak di bawah 5 tahun. Nah tetap aja hukuman ya hukuman. Nah terus juga PP 99 juga dihapuskan, which is kalau misalkan ya tindakan pidana korupsi itu pasti juga kalau 10 tahun juga cuma 6 tahun. Nah kan jadi aku makin kehilangan satu, iya kehilangan harapan lah bahwa politik itu nanti akhirnya betul-betul bisa bersih dan betul-betul bisa mendistribute justice dengan sebaik-baiknya. 10 tahun di penjara, kemudian di setahun akhirnya keluar gitu ya. Ada yang dikangenin nggak sih dari masa-masa itu? Pasti. Pertama, kangen teriakan orang-orang narapidana yang lagi Bu Enji nyanyi dong. Oh gitu. Ya, Udah suruh nyanyi gitu, suruh hibur gitu-gitu. Jadi ketika Covid kan aku buka ya band-bandan lah gitu loh. Buat bandnya walaupun cuma gitar biasa sama kahon. Alhamdulillah kalapasnya waktu itu baik hati sehingga merasa bahwa anak-anak perlu hiburan, 2 tahun gak dapat kunjungan. Ya udahlah kasih kesempatan mereka untuk bisa berekspresi. Jadi lagu-lagu aku yang aku ciptain pasti aku nyanyikan di situ, termasuk Si Manusia Apakah Kamu. Nah, Manusia Apakah Kamu itu kalau aku lagi nyanyi itu satu blok tuh teriak, ya kan? Nyanyi bareng maksudnya? Manusia apakah kamu gitu kan. Pokoknya itu buat siapa aja ngerasa gitu. Oke. Yang merasa sudah. Kan katanya kan Benji buat siapa tuh lagunya? Udah lah buat siapa aja deh yang merasa gitu kan. Ini ngomongin soal kangen, ngomongin soal apa namanya masa-masa itu yang seru-serunya, pasti ada seru-serunya ya Mbak di situ. Yeah. Ini aku mau menelpon seseorang nih buat Mbak Oh, Enji. siapakah itu? Coba kita coba ya, apakah tersambung? Yang penting bukan mantan yang terindah ya. Hey. Assalamualaikum. Coba, ini Ibu, saya sudah di depan saya ada Mbak Enji. Apakah Mbak Enji masih ingat? Kita coba lihat ya. Ya Allah, Masya Allah. Bu Emma apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma Puspita aku ingat. Ingat ya. Kangen nggak kalau sama Bu Emma? Ya kangen hidroponik kita, ayam kita, ya kan. Alhamdulillah Bu Emma tuh membina saya juga dengan sangat baik. Ibu, Iya, Benji sehat. Alhamdulillah Bu, Ibu sehat kan ya? Alhamdulillah, iya. Bu Emma, saya mau nanya. Tadi saya baru nanya ke Mbak Enji. Mbak Enji tuh katanya kangen gak sih Mbak sama kegiatan di lapas dulu? Nah, katanya sih ada kangennya. Salah satunya waktu konser lagu apa tadi Mbak? Jadi Manusia apakah kamu? itu lagu apa sih? Ibu inget gak Ibu? Aduh, apa tuh Benji ya? Pokoknya kalau Mbak Enji kan
keren banget. Masalahnya semua juga Benji pasti tahu lah gitu ya. Katanya jadi idola gitu ya Bu ya? yang mengesankan tuh selalu teringat ya gitu. Iya, jadi waktu itu kita dapat nyanyi Bu Emma-nya kebetulan udah pindah jadi Kalapas di Medan kalau nggak salah tuh. Alhamdulillah. Jadi Bu Emma tuh dipromosiin tuh buat megang yang lebih besar lagi ya kan. Jadi tapi Bu Emma tuh sama kita tuh ya ayam, ya hidroponik gitu kan, rajut merajut, bikin mukena gitu, dan Bu Emma tuh yang membina kita dengan sangat baik lah. Wah, luar biasa. Bu Emma, saya mau nanya Bu Emma, Mbak Enji ini waktu jadi warga binaan termasuk yang nyusahin nggak sih? Enggak, justru malah lebih membantu kami. Hah, serius? Gitu ya. Jadi Mbak Enji itu pokoknya inspiratif lah orangnya, yang malah kami ya jadi idolanya Mbak Enji ya. Termasuk WBP-nya Mbak Enji itu sangat mendukung program kami di lapas perempuan, terutama kebetulan kan saya saat itu sedang bertugas di kegiatan kerja, Mas, jadi kepala seksi kegiatan kerja. Nah, Mbak Enji ini yang selalu mempunyai ide-ide cemerlang untuk kemajuan kemandirian di lapas perempuan. Pokoknya good deh kalau Mbak Enji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ternyata juga jadi berkah gitu ya Bu Emma ya. Ada kehadiran Mbak Enji. Kok kesannya kayak dia? Semua yang tadinya kotor, yang tadinya tidak apa-apa menjadi apa-apa, yang jadi cantik. Ada taman baca, kemudian di area Branggang itu jadi cantik, semua kan juga atas dukungan Mbak Enji ya, Mbak Enji ya. Alhamdulillah Bu Emma. Ya Allah, kangen sama Bu Emma loh. Luar biasa. Ini Bu Emma lagi di Medan sekarang ya Bu ya? Iya betul, saya ternyata sudah 2 tahun ditugaskan di Rutan Perempuan Medan, Mas ya. Dan Bu Emma tuh suaranya bagus. Jadi kalau Polareta itu Voice of Lapas Perempuan Jakarta itu nyanyi, Bu Emma tuh pegang mic. Alhamdulillah loh. Ternyata ini ya, bahwa vokal utama. Wah, cakep suaranya. Luar biasa. Oke Ibu Emma, terima kasih banyak waktunya. Sehat-sehat ya Ibu. Sampai ketemu lagi Ibu. Waalaikumsalam, salam buat semua di sana. Baik, ini kita mau main games lagi. Oke. Kalau tadi yang di luar itu Ayam-ayaman tentang ya? ayam-ayaman, kalau ini kita ngomongnya reality check. Oke, Ada oke. 2 pilihan yang dipilih cepat aja sama Mbak Oke. Enji ya. Oke, kita mulai reality check. Yang pertama, pilih Putri Indonesia atau politisi? Putri Indonesia. Udah nggak mau politisi ya? Belum ya. Oh, kalau bukan 2023-2024 mau daftar lagi? Masih bisa, tapi kan tadi pinangannya banyak nih, Gitu ya ya? kan. Terus terang tuh ada sedikit godaan, ya kan. Tapi wait and see lah ya. Oh, masih wait and see ya? Untuk 2024 udah pasti no sih. Oh no, oke. Baik. Next. Manado atau Jakarta? Jakarta. Kamu balik Manado? Kadang-kadang kalau ke Manado tuh bikin aku inget sama opa, sama ayahku. Oh, oke. Untuk part time gitu, aku rindu dengan Manado, tapi memori yang membangkitkan kesedihan itu terlalu sering muncul. Jadi ketika aku pulang ke Manado, aku ingat papa lagi. Jadi ya udah Jakarta dulu ya. Jakarta dulu. Oke. Ya kecuali dapat orang Manado ya pindah Manado gitu ya. Kecuali rajanya. Ya ada raja di Manado siapakah? Oke, next. Ayam atau melukis? Melukis. Oh, melukis. Kamu melihara John dan kawan-kawan? Perlu satu pasukan soalnya. Jadi kalau di lapas itu kan aku itu punya seperti kayak Sapu Jagat itu ada 10 orang. Karena kan ngebersihin kandang ayam itu nggak mudah. Ya. Ngerawatnya juga kalau udah seukuran John itu kan yang ada kali dia berapa kilo, 8 kiloan sampai 10 kiloan itu tuh perlu 2 orang. Oke. Nah jadi kalau misalkan aku lagi sendiri, Susah aku pasti ya. melukis aja. Kalau karena melukis sendiri aja sendiri. bisa. Tapi kalau misalkan miara ayam pasti aku Harus perlu ada rombongan. gerombolan. Oke, yang terakhir. Wah, ini sih kayaknya bisa terjawab tadi sih. Kembali berpartai atau jadi rakyat bebas aja? Rakyat bebas itu udah pasti enak banget Besti. Nggak ada yang suka mengintip dari belakang. Dari mana mobilnya? Rumahnya ini kira-kira dapat dari yang mana ya gitu. Aduh itu paling nggak enak. Apalagi Besti. sekarang ya netizen lebih jago daripada penyidik ya. Waduh, ya kan wong dia udah tahu gajinya berapa, bisa beli rumah apa, kan akhirnya langsung bertanya kemana-mana deh. Jadi mending jadi rakyat biasa. Rakyat biasa ya. Mbak, sebelum mengakhiri dialog ini, pertanyaan saya terakhir adalah soal
seandainya bisa mengulang waktu, apa yang ingin diubah oleh Mbak Endi? Yang aku ingin ubah adalah mendengarkan kata ayah saya untuk tidak terlalu percaya dengan serigala berbulu domba. Dalam ya. Itu diucapkan ketika Waktu aku mau masuk politik, ya itu tahun berapa ya aku mulai terjun tuh setelah Putri sebenarnya Indonesia. sudah diwanti-wanti ya. Hati-hati ya. Mendingan kamu ketemu serigala yang bener-bener serigala daripada kamu bertemu dengan serigala berbulu domba. Manis Ji. Iming-imingnya juga pasti, wah namanya domba ya. Ujung-ujungnya ditikam juga gitu kan. Oke. Terima kasih. Itu tadi perbincangan saya dengan Angelina Sondah di Point of View. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Sampai jumpa.